Ewan Mania, main balap podcast show menyapa Anda, dan pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi. Seperti biasa kita ngobrolin GP Spanyol, tapi yang jelas masyarakat Spanyol sangat bersuka cita, sangat senang karena kemarin ada kabar buruk, Fernando Alonso nyaris tidak bisa balapan karena terbukti melakukan pelanggaran. Ini dari teman-teman yang memantau, ternyata memang tanggal 5 di sana juga dilarang mudik, jadi kalau ketahuan disuruh terbalik. Tapi ternyata Alonso lebih mudik duluan. Jadi Satgas Covid di sana masih oke-oke lah untuk Alonso. Baik, Ewan Mania, semalam ini gila ya, balapan gila. Ternyata malam ini gila karena apa? Drama bukan hanya di balapan, tapi drama sebelum balapan. Persaingan antara Mercedes dengan Red Bull gila ini, Sa. Ternyata mereka sudah meng-hire berapa ya? 15 staff dari Mercedes yang katanya sudah ditarik ke Red Bull. Betul gitu ya, saya? Iya, yang kita bicarakan episode sebelumnya kan, ya? bahwa kan? ini mulai Red Bull ini akan agresif ngambil orang. Jadi dan ternyata yang diambil, kita pikir kan cuma beberapa orang, ternyata 15 orang dari Red Bull itu akan pindah ke Mercedes. Dari Mercedes akan pindah ke Red Bull. Oke, kita tahan. Nah, yang jelas Toto pun langsung ngomong, saya hanya butuh satu pemuda untuk mengalahkan Red Bull, yaitu tukang vulkanisir ban. Dan ternyata semalam ban yang menjadi kemenangan Mercedes. Oke, Media. Dia nggak butuh 15 staff, hanya butuh satu pemuda untuk mengalahkan Red Bull. Tapi pintar vulkanisir ban, ya, harus vulkanisir ban. Hasil lomba semalam adalah, untuk finish pertama adalah Hamilton, kemudian nomor 2 Verstappen. Ini sangat nanti kita bahas dengan Asa. 3 adalah Bottas, 4 Leclerc, 5 Perez, 6 Ricciardo. Wah, ini bagus sekali. Saya senang. Waktu Ricciardo menang, saya senang karena apa? Ya, supaya dia juga tidak stres-stres amat di tindang baru. Kemudian Sainz, 7 Norris, 9 Ocon. Ini selamat Ocon. 10 Gasly. Nanti kita akan bahas. Gasly ini luar biasa. Sudah dapat penalti, masih dapat poin. Ini luar biasa. Kemudian poin pembalap. Kita tahu semuanya sekarang jaraknya semakin jauh. Nah, ini lihat. 94 untuk Hamilton, Verstappen 80. Jadi Anda bisa kalkulasi berapa kemenangan yang harus diraih oleh Verstappen untuk mengalahkan Hamilton. Kemudian 3 Bottas 47, Norris 41, Leclerc 40, Perez 32, Ricciardo 24, Sainz 20, Ocon 10, Gasly 8. Nah, sekarang kita akan lihat untuk poin konstruktor, karena ini yang akan menentukan rapot Anda pagi hari. Jadi sekali lagi, kepala sekolah kita akan bagi-bagi rapot. Yang nilainya merah, jangan emosi, jangan banting-banting kursi. Sabar, karena merah itu ditunggu 30 detik sudah menjadi kuning, 30 detik menjadi hijau. Sabar ya. Mercedes 141. Kemudian Red Bull 112 atau 112, 3 McLaren 65, Ferrari 60, Alpine 15, Alfa Tauri 10, Aston Martin alhamdulillah 5, seneng saya. 3 Alfa Romeo. Alfa Romeo ini kalau masih 0 nanti akan ganti Alfa Amat ini. Kemudian William, dan yang terakhir Haas. Saya akan ngobrol dengan Asa karena tadi pagi setelah sahur saya mendapat kabar dari WhatsApp dari Asa. Saya cukup kaget karena bangun tidur. Formula One 2021 game over. Waduh, nggak seru ini kalau game over. Ternyata ada tanda-tanya. Aduh, kurang ajar. Ada tanda-tanya. Oke, ini yang jadi pertanyaan. Anda memberi tanda tanya. Berarti ini masih 50-50 atau call of friend? Silakan, Sa. Ya, ini beberapa teman juga kan, kita kalau nonton F1 pasti ada teman ngirim-ngirim pesan kayak gitu. Loh, kok Hamilton lagi, Srul, gitu. Kok Hamilton lagi. Wah, ini berarti sama kayak tahun-tahun sebelumnya, dan kita sudah sejak tahun 2014 itu ya Hamilton. Pole position ke 100 dalam karirnya, kemenangan ke 98, 2 kali lagi menang, sudah 100 kemenangan, 100. Kita pernah membahas bagaimana cara mengalahkan Hamilton. Cara mengalahkan Hamilton adalah harus perfect. Dan ternyata
Hamilton sendiri kalau lawannya makin jago dia juga naik kelas lagi kayak gitu. Jadi ini benar ini benar. Jadi ngototnya keluar ini, ya. Tahun ini kita melihat kualitas Hamilton yang sebenarnya. Dia ketika juara dunia dominan itu kita tidak melihat Lewis Hamilton yang sebenarnya. Sekarang kita melihat Lewis Hamilton yang sebenarnya dan Mercedes yang sebenarnya, karena nanti kita ngomong strategi juga ya. Nah ini apakah ini berarti game over gitu? Karena saya mikir, waduh, jangan-jangan lomba ke depan, kalau misalnya 2 lomba lagi Hamilton menang lagi, ya sudah kita berhenti aja podcastnya Mas Dewa, udah nggak seru lagi, kira-kira kayak gitu kan. Tapi mencoba menghibur diri, mencoba melihat data secara lebih detail, mungkin belum game over, game over, karena kalau kita lihat hasil qualifying, selisih antara Hamilton dan Verstappen itu hanya 0,03. 0,036. Jadi sangat itu bukan selisih ya. Karena kalau kita lihat di Barcelona, ini sirkuit alat ukur ya untuk semua mobil. Biasanya kalau dominan dia akan dominan gitu. Dia akan 1 2 3 4. Jadi urut tim-timnya. Nah, ini kadang-kadang memang ada kualifikasi yang agak acak, tapi ini sangat ketat ya, hanya 0,0. Jadi sebenarnya kita bilang masih imbang kalau kita lihat 4 lomba secara keseluruhan ya, ini masih sangat ketat. Saat lomba pun Hamilton juga tidak meninggalkan jauh. Oke, selisihnya di garis finish mungkin 15 detik sekitar segitu, tapi 15 detiknya ini kan mengecoh Mas Dewa ya, karena kan Verstappen hanya 1 stop, Mercedes 2 stop, bannya jauh lebih fresh. Nah ini mungkin buat yang penggemar F1 yang sudah lama tidak melihat persaingan ketat kan harus belajar ulang tentang strategi ini kan. Dulu kita ingat zaman Michael Schumacher dan Mika Hakkinen, ya betul. Mungkin itu era terakhir kita melihat strategi dua tim begitu imbang dan harus ada strategi. Nah ini jual beli betul. Kita lihat sekarang. Jadi strategi yang dilakukan keduanya kemarin, dua-duanya sama-sama punya plan A, plan B, mungkin ada plan C, plan D dan lain-lain. Tapi pada intinya dua-duanya kemarin sama-sama improvisasi gitu. Jadi saya potong. Ya. Pengaruh nggak safety car semalam karena waktu safety car keluar, aduh. Berpengaruh sedikit karena itu bikin strateginya tanggung Mas Dewo. Jadi gini, semuanya memulai lomba dengan ban soft. Jadi semua tahu lah ini nggak mungkin bertahan setengah lomba. Tidak mungkin bertahan sampai lap 33 dari 66 kayak gitu. Jadi pasti lap 20 kan katanya Pirelli lap 22 sudah harus masuk kayak gitu. 22 sampai 28 kalau nggak salah. Nah, dari situ kan tim-tim sudah ngitung, kalau saya pit stop lap kesekian, berarti saya fleksibel untuk 1 stop. Kalau saya pit stop lap sekian, maka saya fleksibel untuk 2 stop. Apalagi pit lane-nya relatif pendek. Hanya sekitar 20 sampai 22 detik antara masuk garis pit dengan keluar dari pit lane. Jadi ngitungnya bukan pit stopnya, tapi ngitung ketika masuk pit dan ketika keluar dari pit itu. Jadi ini cukup dekat kayak gitu. Jadi tim-tim ini mikir, ini unda-undi antara 1 stop dan 2 stop. Safety car berpengaruh masuk karena safety car-nya di awal dan itu bikin pembalap-pembalap lebih pelan, bannya lebih hemat, kan bannya lebih dingin jadi tidak dipaksakan menggerus aspal terus. Jadi ini memperpanjang umur pit stop pertama dan ini membuat ini 1 stop atau 2 stop. Ini yang jelas yang berpikir 1 stop jadi lebih mantap karena kita dikasih bonus 3 lap mungkin untuk bisa pit stop, menghemat ban, menghemat ban, ya. Jadi dan itu yang terjadi. Jadi waktu start memang bagus sekali startnya Verstappen. Kayaknya ada strategi khusus, mereka terus menggerus ban di saat latihan atau malam sebelumnya, katanya ada balapan supporting itu juga membantu membuat jalur kanan, jalurnya Verstappen start itu karetnya lebih banyak dari biasanya. Jadi biasanya lebih cekat ya lebih lengket ya. Jadi ini kan biasanya jalur yang lebih kotor. Itu biasanya lebih buruk untuk start. Tapi ternyata Hamilton sebelum start bilang, "Loh, kok banyak karetnya di sana?" gitu. Jadi dia sudah khawatir di situ. Dan ternyata benar. Verstappen startnya sedikit lebih cepat dan relatif imbang di tikungan pertama, lalu Verstappen bisa mengambil alih. Nah, dari situ baru main kartunya muncul gitu kan. Maksudnya meskipun mungkin kalau kita perhatikan ya, kan Verstappen mimpin kira-kira 50 lap kemarin total itu dari awal sampai akhir itu. Jadi kalau kita lihat Verstappen ini lebih cepat di sektor ketiga, sektor terakhir yang banyak tikungannya kayak gitu. Itu membuat Hamilton meskipun lebih cepat di trek lurus dan
sektor pertama, dia tidak bisa mendekat. Dan jaraknya kan 1 detik, 2 detik, 1 detik, 1 detik, terus gitu, nggak bisa mendekat, nggak bisa, tapi juga nggak menjauh, nggak bisa mendekat, menjauh. Nah ini merugikan mobil yang di belakang katanya kalau di Barcelona ini, karena mobil yang di belakang ini harus melawan angin kotor dari depan, dan itu membuat ban lebih boros, handling lebih susah kayak gitu. Jadi itu berpengaruh terhadap keputusan strategi berikutnya kayak gitu. Nah, yang cilakanya adalah kan kita bicara Mas Yo, kalau mau mengalahkan Hamilton dan Mercedes itu harus perfect. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun kayak gitu untuk bisa mengalahkan. Nah, oke, tidak ada track limit yang dilanggar di Barcelona. Jadi 3 lomba sebelumnya kan Verstappen selalu terjegal oleh track limit kayak gitu. Nah, ini nggak ada, tapi ini terjegal oleh Verstappen sendiri. Karena ternyata kan dia pit stop lap 24 kalau nggak salah ya. Lap 24 dia masuk duluan. Itu ternyata 1 lap lebih cepat dari yang direncanakan. Jadi ada sedikit miskom, antara itu miskom atau Verstappen yang agak panik karena dia sulit meninggalkan Hamilton. Harusnya engineering-nya bilang pit next lap. Nah, mungkin saat menyampaikannya itu masih di tengah-tengah sirkuit, sehingga saat itu juga di ujung lap Verstappen masuk pit, jadi sempat agak nggak siap itu Red Bull. Makanya agak lambat pit stopnya, agak lambat betul. Biasanya hanya 2 detik, kemarin 4 detik. Jadi itu agak sedikit gamble, dan itu 1 lap ya, 1 lap hemat ban itu kan berpengaruh ya. Jadi ini agak merugikan sedikit dari strategi, tapi masih cukup untuk 1 stop. Agak maksa sih, karena katanya ban medium itu bisa tahan sampai 40 lap. Nah ini berarti Verstappen harus tahan 42 lap. Itu aja. Jadi manajemennya harus lebih hati-hati. Nah, melihat si Red Bull masuk, Mercedes langsung mikir juga kan, masuk sekarang atau masuk nanti gitu. Nah, ternyata apalagi di depan waktu itu ada traffic, jadi Mercedes memutuskan nanti aja dulu supaya lebih mungkin supaya bannya nanti bisa lebih hemat lagi di akhir atau apa kayak gitu. Dan ban soft mungkin pertimbangannya selisih waktunya waktu itu belum terlalu signifikan, tapi apesnya Hamilton kan waktu itu ketahan sama teman favorit hujatan F1 saat ini kan, ada Mazepin di depannya. Jadi sampai Toto Wolff marah-marah ke direkturnya FIA, bilang ini pembalap bisa bikin kita kalah gitu. Jadi Mazepin tidak cepat minggir. Mazepin ini tiap lomba punya musuh baru Mas. Sekarang Mercedes ya. Jadi Hamilton kemudian sedikit dirugikan, meskipun mungkin ya karena ban barunya Verstappen dan ban lamanya Hamilton mungkin juga beda. Jadi ketika Hamilton akhirnya pit stop, akhirnya tetap di belakangnya Verstappen kayak gitu. Meskipun agak-agak jarak kira-kira 5 detik, tapi kan habis itu mendekat lagi, dan setelah itu kita puluhan lap lagi melihat bagaimana Hamilton mendekat di sektor pertama dan kedua, tapi Verstappen menjauh di sektor ketiga, sehingga DRS enggak. Jadi itu menguntungkan aja ya. Itu apa kalau kita lihat selisih 1 detik 0,9 detik, 1,1 detik, 0,9 detik, 1,1 detik. Itu ini dua-duanya harus perfect ini kan untuk apa namanya? menjaga posisi ini ya. Ini luar biasa ini, seru. Ini saya mikir ini kalau sama-sama 1 stop, ini siapa yang bannya lebih hemat bisa juara kan. Tapi bannya Hamilton kan 5 lap lebih fresh waktu itu. Jadi wah ini seru nih, tempel-tempelan sampai akhir. Tapi ternyata Mercedes bikin sesuatu keputusan yang saya sendiri kaget gitu, karena mereka memutuskan pit stop lagi gitu, pit stop kedua. Kebetulan mereka masih punya ekstra ban medium bekas dari latihan atau kualifikasi. Jadi bukan ban medium yang fresh, tapi masih sangat bagus gitu. Sedangkan Red Bull ternyata sudah nggak punya ban medium lagi. Jadi ya sekali lagi siapa tim yang lebih siap kan kayak gitu. Nah ini Hamilton waktu itu ketinggalan 22-23 detik, dan Hamilton sendiri sempat bertanya, serius ini gitu. Maksudnya dia sendiri sempat meragukan keputusan ini, tapi sekali lagi ini pembalap yang bekerja di level luar biasa, timnya juga naik kelas gitu. Ketika musuhnya makin kuat, timnya juga naik kelas gitu. Jadi secara strategi, secara keputusan juga lebih berani kayak gitu. Jadi akhirnya Mercedes pit stop lagi. Dan waktu itu tinggal menunggu waktu, karena 1 detik, 1,5 detik, 2 detik per lap lebih cepat. Saya pikir ini mungkin 5 lap terakhir atau apa akan seru. Tapi ternyata memang bannya Verstappen sudah begitu habis,
Ya sudah, memang tidak ada perlawanan. Dia mau masuk. Akhirnya untungnya waktu itu untuk Red Bull, Verstappen dapat pit stop gratis ya, karena Bottas kan sempat masuk pit stop juga untuk ngejar fastest lap. Kita sekarang kan kalau akhir lomba sama-sama menunggu siapa fastest lap. Menunggu itu ya. Karena ngejar satu poin. Jadi Perez mencoba, Bottas mencoba, Perez sempat dapat, tapi kemudian pada akhirnya ya Verstappen yang dapat. Jadi minimal Verstappen belajar dari 3 lomba sebelumnya adalah 1 poin itu mahal, jadi dia tetap bisa mendapatkan 1 poin. Sehingga kalau ketinggalan lagi poinnya sama Hamilton, Verstappen tetap ya minimal aku menyelamatkan 1 poin lagi, yang kita nggak tahu nanti setelah 23 lomba 1 poin ini mahal atau tidak. Ya, dan itu jadi ya, Mercedes perfect, Red Bull masih ada kesalahan kecil-kecil terus terjadi kayak gitu. Sebentar, ini kalau tadi bilang 1 poin sangat beruntung. Lewis Hamilton sudah merasakan pada tahun 2007 di mana dia kesalahan, akhirnya cuma kalah 1 poin juga kan. Nah, pertanyaan saya agak nakal nih semalam. Semalam Toto sempat stres waktu Hamilton mau ngambil Bottas. Rasanya ini tim order yang tidak ikhlas rasanya. Karena sampai stres, sampai kaget. Benar nggak semalam? Dengan adegan mobil yang menegangkan semalam. Saya sih kaget juga sama kayak Wolf, mungkin kok Bottas nggak segampang itu disalip. Seharusnya kan cepat minggir aja kayak gitu. Tapi mungkin karena Bottas waktu itu kan juga berusaha mengamankan podium kan, karena ada Leclerc di situ juga yang Leclerc mengancam dan kalau saya pikir, saya hampir yakin 100% lah Bottas ini tahun terakhirnya di Mercedes gitu. Jadi mungkin Bottas lebih cuek lah kayak gitu. Aku nothing tulus saja kayak gitu. Jadi tapi seharusnya tidak sesusah itu. Tapi Hamilton juga tidak ngomel di akhir lomba, ya fair aja masih katanya kayak gitu. Jadi ya sejauh ini ya mungkin hubungan keduanya toh juga tidak baik-baik amat sebelum ini. Jadi kita lihat aja nanti. Yang penting, yang jelas begini buat Mercedes, apapun yang terjadi, Bottas tetap berguna untuk Mercedes di sini. Karena apa? Waktu Hamilton pit stop kedua itu, kalau terjadi sesuatu pada Hamilton, mereka masih punya opsi Bottas untuk menempel dan untuk mengejar Verstappen. Karena kalau melihat catatan waktunya, Mercedes sempat bilang ke Bottas di tengah lomba, kalau kamu masih bisa lebih cepat, kamu bisa secepat ini terus, kamu tetap bisa menangkap dia di akhir lomba kayak gitu. Tinggal kamu bisa atau tidak kayak gitu. Jadi entah itu menyemangati atau apa, tapi yang jelas Mercedes punya 2 kartu kan, bisa dimainkan waktu itu. Sedangkan Perez harus mati-matian dari peringkat 8 mengejar ke depan kayak gitu. Peringkat 7 atau 8 ya startnya. Jadi harus mengejar ke depan. Jadi Perez tidak ada fungsinya untuk Verstappen kecuali mungkin kalau membantu mencuri fastest lap. Tapi secara lomba Verstappen sendirian tadi malam, dengan murni dengan sendirian, dan Mercedes yang 2 pembalap plus strategi yang lebih moncer. Ya, ini memang semalam saya juga ini saya awam aja, cuma berpikir ini gila ya. Dua-duanya punya ada pembalap kedua, tapi setuju saya, Sergio belum memberikan kontribusi yang luar biasa untuk Mark. Sementara Bottas naik turun, tapi semalam juga sangat bagus sekali untuk menahan konstruktor. Gimana sih untuk pembalap kedua ini, kenapa Sergio masih berat? Apakah tetap alasan adaptasi atau bagaimana sih? Rasanya masih adaptasi. Dia juga bilang dia sekarang akan mencoba. Dia sejak lomba sebelumnya sudah memulai dengan setupnya Verstappen, jadi nggak pakai setup sendiri supaya lebih cepat katanya, supaya dia tahu Verstappen kenapa kayak gini. Meskipun kan sebenarnya dibilang buruk-buruk amat juga tidak, dia finish kelima, jadi dia tetap bisa mengumpulkan sebanyak mungkin poin. Betul. Tinggal sekarang dia naik 1 tik lagi untuk benar-benar bersaing minimal dengan Bottas. Itu yang dibutuhkan oleh Red Bull, itu alasan kenapa Red Bull meng-hire Perez, mendepak pembalap-pembalap muda ya, karena dia butuh pembalap berpengalaman yang bisa membantu bersaing di depan. Ya kita tunggu di lomba-lomba berikutnya apakah bisa terus naik atau tidak. Ricciardo juga kan masih kesulitan. Pembalap-pembalap yang pindah tim kan semuanya belum ada yang klik ini sebenarnya. Masih kesulitan ya. Baik, ini sekarang kita membahas tim yang lagi naik daun juga, karena seperti yang kamu pakai kaosnya yaitu Ferrari. Ini Ferrari Alonso ini. Ferrari Alonso ya. Ya, rasanya kamu selalu beli 2, yang 1 untuk saya masih simpen itu Alonso. Kaget dapat oleh-oleh dari Asa, kasih Ferrari kok warna biru ya. baru pertama kali ya. Ferrari biru. Ferrari warna Asturias ya. Oh ya, makanya benderanya Alonso ya. Nah, saya kan kaget kok biru gitu. Saya ini
Ferrari menurut saya udah mulai menapak yang lebih benar gitu ya. Dalam arti ini menarik dengan McLaren. Mungkin McLaren bisa ketinggalan untuk berapa balapan ke depan. Benar atau salah apa yang saya sampaikan tadi, Saya pengen bicara karena ini kita membahas Ferrari termasuk tim yang paling menyenangkan buat penggemarnya khususnya di awal tahun ini. Minimal dia konsisten. Dia tidak ada spesial di satu hal, tapi dia ada di situ gitu. Jadi selalu ada. Ya ini bisa baik bisa buruk, tapi nanti kita bisa bahas tim per tim, Mas Dewo. Mungkin kita saya pengen segera rapotan karena tadi saya tanya Mas Dewo, ini pakai sistem nilai A, B, C, D atau F atau pakai 10, 9, 8 kayak gitu. Kita pakai urutan konstruktor aja biar enak kan. Atau Mercedes sudah dianggap cukup atau mau dilanjutkan? Jangan ya. Saya kira Mercedes yang belum kan tinggal nilainya aja kan kayak gitu. Jadi Mercedes kita lihat Hamilton ya dia menunjukkan kelasnya. Mercedes tadi malam di Barcelona menunjukkan levelnya sebagai tim juara kan. Jadi dia permainan strateginya jitu luar biasa, komunikasi tim dengan pembalap luar biasa. Jadi ya pasti nilai katanya ketinggalan kecepatan masih mungkin dibilang mungkin masih agak ketinggalan atau mungkin minimal imbang dengan Red Bull. Yang jelas kalaupun unggul juga unggulnya tidak akan dominan banget. Tapi secara overall tim ini tim juara dunia. Jadi ya mau nggak mau kan 10 ya Mas Dewa ya. Kan benchmarknya dia gitu. Iya, jadi harus perfect pembalap dan perfect tim untuk mengalahkan Mercedes sekarang. Itu ngeri. Iya, jadi nggak ada catatan untuk Hamilton, nggak ada catatan untuk Bottas, udah cukup. Ada catatan tambahan? Catatan tambahan sedikit lagi bahwa Hamilton, perhatian ke detailnya, sekali lagi kita belajar lebih banyak tentang Hamilton dari 4 lomba ini daripada mungkin 3-4 musim terakhir, Mas Dewa. Jadi kita belajar bagaimana Hamilton itu bisa begitu hal-hal kecil-kecil dia bisa selamatkan dan dia kejar. Kemudian dia bisa memperhatikan hal-hal kecil seperti melihat loh kok karet di jalurnya Verstappen kok banyak. Dan dia juga bilang setelah lomba selama nguntit Verstappen puluhan lap itu dia belajar sesuatu tentang gaya membalapnya Verstappen dan mobil Red Bull. Nah ini bisa berbahaya karena ini pembalap yang sangat pintar kan, berarti kan kelas juara dunia Mas. Pasti intelektualnya pasti luar biasa kayak Michael Schumacher, Ayrton Senna itu ada level intelektualnya tinggi. Jadi ini kelas A lah. Ini 10 perfect untuk tim ini bagaimana menghadapi awal musim lomba pertama dan testing yang sulit, kemudian bisa minimal mengimbangi Red Bull dan menang lebih banyak dari Red Bull di 4 lomba pertama. Jadi ya 10 untuk Mercedes. Cukup di situ. Red Bull. Red Bull Mas Dewa mau kasih nilai berapa? Ini Red Bull kalau saya sih ya nomor 2 ya 9 saya. Tapi kan masih banyak PR. Nah, saya mau tanya PR-nya Red Bull itu selain perfect pembalap, perfect tim, apa saya kira-kira untuk menganalisa sisa balapan ini supaya kita juga tidak bosan, supaya podcast ini juga nggak berhenti gitu kan. Yang jelas ya di mana-mana kan Mas Dewa kalau misalnya kita hampir kuat itu kan lebih sulit daripada misalnya saya pernah diberitahu oleh ayah angkat saya yang kebetulan orang Amerika, kemudian saya punya ayah angkat waktu SMA dan dia juga dia sering ke Indonesia, dia melihat bagaimana habit orang Indonesia segala macam, dia lihat kebanyakan orang itu mencapai 97% itu gampang. Mencari 3% terakhirnya itu yang paling sulit. Bisa bikin rumah tapi nggak rapi. Bisa bisa bikin baju tapi jahitannya ada yang lepas. Jadi 97% itu gampang, 3% itu sulit. Karena 3%-nya menuju perfect ya. Menuju perfect. Nah itu itu yang sekarang dihadapi oleh Red Bull. Nah, mencari 3% ini meetingnya bisa lebih lama daripada bagaimana kita mendekat ke Mercedes kayak gitu. Jadi kan kalau kita lihat poin-poin positifnya, mobilnya luar biasa, chassisnya luar biasa. Sektor 3, Mercedes nggak bisa nempel sama sekali, dan itu sektor yang paling banyak tikungan. Berarti kan lomba berikutnya di Monaco. Nah itu berarti harusnya dia harus ngambil di situ mutlak. Kalau enggak, ya game over beneran mungkin kayak gitu. Jadi game over beneran, betul ya. Honda mungkin sekarang mesin yang paling menempel Mercedes, tapi kelihatan di sektor 1 trek lurus panjang dan itu masih agak kedodoran ya. Kedodoran. Masih kalah ya. Kita ngomong sedikit. Kalau dibandingin yang lain kan sudah jauh lebih lebih baik. Jadi ya yang tinggal mencari 3% ini bisa nggak? Sambil memikirkan kapan menghentikan development karena 2022 mobilnya akan berubah total. Aduh mengerikannya ini.
Iya, Ini dan PR-nya tantangannya banyak luar ya. biasa. Iya, PR-nya Red Bull banyak ya. Satu itu, kedua dia juga berpisah dengan Honda. Berpisah dengan Honda juga mau tidak mau harus membuat tim baru, ya kan? Iya. Menambah tim baru lah. Itu ya Ya, saya. dia Jadi lagi banyak kerjaan Mas Yo. Lagi banyak ya kerjaan. banyak kerjaan, betul. Hampir juara dunia, harus kerja keras ngejar kecil-kecil itu, Iya, nyusun pabrik baru untuk mesin, iya, mengintegrasikan pabrik baru itu dengan technical mobilnya. Wah, iya, ini tim yang lagi banyak gawe. Tapi iya, ini iya. lah, saya pikir di saat testing, wah ini ada selisih nih antara Red Bull dan Mercedes. Red Tapi Bull dan Mercedes. ternyata touch and go ya, unda-undi, dan ininya sudah perfect, Mercedes sudah perfect, tinggal Red Bull ini bisa ngimbangi perfect nggak? Karena keputusan sedikit aja menang, keputusan sedikit saja kalah kayak gitu. Kalah. Jadi ya itu yang Ya. yang mengerikan buat Red Bull. Jadi ya, mungkin saya setuju juga dikasih 9, tapi dia Ya. mencari satu nilai Satu satu lagi terakhirnya ini. yang sulit, oke. Ini Ya. rambutnya bisa hilang semua ini. Kalau Mas Iya, Dewo, brewoknya bisa hilang. Ini brewoknya Matteo katanya. Satu lagi saya ini soal PR pembalap ya. Mungkin Max Verstappen itu kalau saya lihat, saya juga sekarang aktif ke teman-teman F1 Mania Indonesia kan di situ. Iya. Antusiasnya luar biasa. Teman-teman apa kabar? Kemudian juga di F1 Mania Surabaya, karena itu teman sehari-hari, jadi saya tetap aktif. Untuk Perez, ini PR-nya apa sih? Karena ini Perez kalau tidak upgrade, sudah update, rasanya Max Verstappen kasihan, dia berjuang sendiri, Sa. Ini mungkin buat saya kalau Perez, mungkin timnya yang harus kerja lebih keras, Mas Dewo, bukan Ya. Pereznya. Perez kan kualitasnya sudah teruji, dia sudah Ya, karirnya sangat panjang di F1, konsistensi terbukti, ini pembalap yang punya reputasi sebagai paling jago menghemat ban, oke, yang ya, paling konsisten, nyalipnya juga jago, sudah pernah Ya. menang tahun lalu. Ya. Jadi tinggal bagaimana Red Bull memastikan bisa menyediakan mobil yang minimal membuat Perez lebih nyaman. Harus Oke, diingat Mas Dewo, ya, Red Bull ini dalam beberapa tahun terakhir kan gonta-ganti membalap terus. Pembalap muda Betul, ini diganti. ya, Kalau Perez tidak bisa menemani Verstappen di depan, jangan-jangan bukan salah pembalap ya. Jangan-jangan terlalu ada gap antara mobil pertama dengan mobil kedua. Ingat Wah, Michael ini Schumacher dulu kan? Ya. ini. Tapi sudah. Jangan-jangan nanti jadi PR-nya bukan Ya, pada ya. Perez. Saya percaya PR-nya ada pada Red Bull, bukan pada Ya. Perez. Bagaimana Red Bull bisa membaca keinginan, kan dia pasti bisa membaca datanya kan, bagaimana Ya, Perez ngerem, ya. berapa meter selisihnya dengan Verstappen kayak gitu. Jadi tinggal bagaimana Red Bull menyediakan mobil yang minimal bikin Perez nyaman. Nah, Perez juga ada masalah bahu ya kemarin di Ya. Barcelona saat qualifying, jadi ada sedikit masalah fisik, tapi seharusnya ini PR-nya Red Bull, bukan PR-nya Perez. Oke, Perez tadi kalau ada permasalahan bahu, jangan lupa pakai deodoran. Oke, satu sebelum pindah ya, ini penting. Saya juga sering baca tulisannya teman-teman, komentar teman-teman di F1 Mania Indonesia itu juga. Ini ada soal mental. Ini Max Verstappen dinilai lebih emosional dibanding Hamilton. Apakah faktor usia atau memang karakter? Gimana sih? Ya ini yang kita tunggu tahun ini. Ingat kita waktu bicara dulu, Fernando Alonso lulus ujian ditempel Sumi sepanjang tahun. Iya. Jadi untuk menunjukkan dia juara dunia atau tidak, dia harus bisa melewati gunung terakhirnya ini gitu. Iya. Verstappen sudah beberapa tahun terlalu dipuji, mungkin dia bisa mencuri menangan di belakang dominasi Mercedes. Nah sekarang dia pada posisi menantang Mercedes. Dia bisa nggak naik level untuk, karena sekarang konsistennya bukan lagi tampil hebat nyuri-nyuri kemenangan, tapi konsisten setiap lomba, setiap lap, setiap tikungan, setiap keputusan, setiap sebagian detik dia harus perfect sepanjang musim. Nah ini kita akan lihat apakah dia cirinya seperti apa akan kelihatan di sini. Ciri champion ya, bukan ciri juara lomba. Ciri champion ini beda lagi. Hamilton sudah menunjukkan kelasnya ya. Ini kalau mau ngalahkan ya benchmarknya ini gitu. Jadi ya kita tunggu. Ini ujiannya. Belum bisa jawab. Kalau dibilang mental tarung sudah, mental pernah menang berkali-kali, mental juara dunia. Nah tahun ini kita baru tahu. Oke, ini menarik teman-teman. Jadi faktornya di F1, makanya kalau lihat komentarnya teman-teman, ternyata kalau F1 itu dibaca semuanya, diikutin semuanya, menarik ya. Ya memang ternyata ada matematika, ada psikologi, udah lengkap sekali ini. Belajar bisnis dari sini juga banyak Mas. Ini detail banget ya. Iya, bisnis, kemudian kebudayaan.
karena Mas Sepin ini kurang berbudaya, jadi banyak musuhnya, misalnya seperti itu. Sorry. Oh, di lomba ini dapat 2 musuh dia. nanti kita bahas. Oke, Mas. Ya. Yang jelas bocoran sebelum Asa kasih raport Mas Sepin, saya udah tahu. Dia nilainya yang jeblok adalah pendidikan moral Pancasila, karena dia selalu melanggar sila ketiga persatuan, ya. Sekarang McLaren, ya. Nah, McLaren. Mas Dewa pegang miniaturnya McLarennya Hamilton itu. Wah. Alhamdulillah ini. Karena waktu akhirnya itu bisa lihat koleksinya Mas Dewa juga sekarang. Ini hanya, teman-teman, koleksi saya ini hanya 50 biji, jadi kalau saya sombong nggak bisa, karena apa? Ini hanya 5%-nya punya Asa. Hanya 5% ya. Karena berapa tahun lalu saya main, dia sudah di angka 750, mungkin sekarang udah 1000-an. Oke, saya senang punya McLaren-nya Lewis Hamilton. Karena bukan saya waktu itu tahu bahwa Lewis Hamilton akan menang, bukan karena memang di dunia, sambil ngomong hobi ya, diecast atau replika, itu kalau juara dunia pasti harganya mahal. Karena saya nggak kuat beli Alonso, saya beli Lewis Hamilton. Ternyata waktu saya bersih-bersih kemarin, Lewis Hamilton. Ternyata punya. Ini berkesan karena 2007 saya ketemu Hamilton di Kuala Lumpur Airport, karena di mata imigrasi semua pembalap sama harus cap paspor, jadi saya tungguin, saya bisa foto. 2007 bantu Asa liputan di Shanghai, walaupun saya sebagai penyusup dapat 6 tanda di sana. Oke, McLaren Ya, McLaren kita sebagai nilai konsistensi ya, karena dia satu-satunya tim kayaknya ini dari 4 lomba yang 2 pembalapnya selalu dapat poin. 4 lomba, tapi posisinya makin melorot ya. Kan Barcelona ini, kalau Barcelona ini alat ukur, berarti nilai dia turun kalau dibandingkan 3 lomba pertama, karena dia seharusnya mobil terbaik ketiga, tapi di Barcelona dia mungkin mobil terbaik keempat setelah Ferrari kayak gitu. Jadi tapi sejauh ini karena dia tantangannya paling sulit, McLaren ini tantangannya paling sulit karena dia harus ganti mesin sebelum musim dimulai, satu-satunya tim yang ganti mesin. Jadi dia tugasnya paling banyak, tapi dia dapat sekarang masih peringkat 3. Mungkin dikasih nilai, saya mungkin antara 8 atau 9. 9 karena konsisten, 8 mobilnya mungkin enggak 8,5 lah kayak gitu. Jadi 8,5 ya. 8,5 itu udah luar biasa buat McLaren, dan ini di awal 3 lomba pertama kayaknya ini bakal peringkat 3-nya gampang ini kayak gitu. Ternyata Ferrari ini mirip dengan McLaren dalam artian konsistensinya mirip. Jadi dia punya penantang luar biasa, hanya selisih 5 poin sekarang di klasemen konstruktor. Betul. 1 lomba jaraknya langsung begitu dekat, tinggal di lomba-lomba berikutnya seperti apa. Jadi kita akan melihat duel McLaren lawan Ferrari seperti dulu, tapi sekarang berebut peringkat 3 konstruktor, bukan juara dunia. Jadi minimal kalau depannya nanti game over, belakangnya masih ada tontonan lagi lah, yang lebih sulit ditebak karena mencari 5 poin, 4 poin, 3 poin kayak gitu. Jadi itu yang sulit nanti. Jadi 8,5 buat McLaren karena mereka transisi mesin smooth, 2 pembalapnya juga konsisten terus dapat poin, tinggal poinnya cukup atau tidak untuk jadi peringkat 3. Awal musim saya sempat mengira ini mungkin kalau timingnya bagus, ada keberuntungan, mungkin McLaren bisa mencuri 1 kemenangan atau apa, tapi kalau melihat ini kayaknya berat juga ini. Berat, tapi ingat tahun lalu AlphaTauri dapat menang 1, jadi kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam 23 lomba. Tapi saya beri McLaren 8,5, pengen ngasih 9, tapi karena ini Barcelona ini alat ukur, dan dia tidak secepat itu, jadi ya. Meskipun salah satu alasannya karena Lando Norris saat qualifying harus membuang ban 1 karena tertahan oleh, tebak siapa? Mazepin, kan kayak gitu. Jadi musuhnya 2, Hamilton sama Norris di sini. Jadi seandainya mungkin Norris waktu itu posisi startnya bisa lebih baik, mungkin akan agak beda. Tapi ya kalah oleh Ferrari lah di sini. Jadi 8,5 karena murni Barcelona adalah alat ukur mobil. Ini kalau untuk McLaren ternyata PR-nya banyak karena harus ganti mesin dan lain sebagainya. Tetapi untuk 2 pembalapnya, Anda ada catatan nggak, Sa? Apa cukup? Ini udah oke nih. Norris pasti sudah oke, dia sudah memaksimalkan posisi dan lain-lain, konsisten terus, masih peringkat 4, sudah disalip oleh Bottas sekarang, tapi masih yang best of the rest. Ricciardo sudah mulai kelihatan bagus, Ricciardo sudah katanya sih sudah mulai bisa menjadi satu dengan mobilnya, dan Ricciardo kita semua tahu kelasnya sudah pernah menang lomba 7 kali waktu di Red Bull. Jadi kalau Ricciardo klik
Norris masih seperti ini, mungkin mereka kansnya sangat besar membendung Ferrari di peringkat 3 dan mungkin mencuri kemenangan. Kita lihat nanti Ricciardo di Monaco bisa berkiprah nggak? Kan kita nggak tahu karakter mobil tanggung itu kan Mas Jo. Kalau kita Red Bull dia cepat di sektor terakhir kayak gitu. Iya, di Monaco enak ini. Di Monaco enak ini. Mercedes kalau dia cepat di trek lurus, berarti di Monza dia akan cepat kayak gitu. Alat ukurnya kan seperti itu. Mercedes ini kekuatannya di mana kan McLaren kekuatannya di mana kan tidak terlalu kelihatan. Nah, di Monaco nanti kalau dia memang secara mechanical grip dia kuat, misalnya lincah di tikungan-tikungan lambat, mungkin Ricciardo atau Norris bisa berperan. Nanti kita lihat di Monaco kelas mobilnya McLaren ini di mana, karena dia yang jelas mesinnya mesin Mercedes, tapi mungkin tidak secepat Mercedes yang works team. Jadi ini tanggung, ini konsisten, tapi untuk naik level masih tanggung. Kita masih harus melihat, tapi sejauh ini ya 8,5 oke lah. Oke, jadi jangan lupa nanti Monaco balapan selanjutnya di sana yang jadi tokohnya adalah Mazepin lagi, karena dia backmaker, jadi nyalipnya sulit sekali pasti. Wah, itu dari itu nanti ya. Oke, ini yang ditunggu-tunggu karena jujur aja di Indonesia ini Ferrari luar biasa, dan saya juga ngikutin Evan secara mulai agak serius itu tahun 2000. 99-2000 karena harus jadi MC nonton bareng. Akhirnya koleksi saya juga kebanyakan adalah Ferrari semua di sini. Ini juga Michael Schumacher 1/5. Ya, 1/5 loh. Ya, yang jelas saya juga punya, biar kita sombongan, ada mobilnya Michael Schumacher nomor 3 saya dapatkan gratis karena di Jakarta saya beli, punya kolektor 800.000 waktu itu, dia jual 2. Jadi 1,6. Di Surabaya saya jual 1,6, jadi punya saya gratis. Oke, caranya koleksi seperti itu teman-teman. Kalau uangnya cekak seperti saya, kalau tidak jadi maklar ya harus pinter-pinter. Baik, Sa. Ferrari bagaimana, Sa? Karena ini tunggu-tunggu, Sa. Ya, Ferrari tadi saya lupa nyalain mobilnya McLaren, tapi ini Ferrari, ini Leclerc kemarin best of the race-nya dia, bukan McLaren, best of the race-nya dia, dan bahkan dia sendiri sempat menyalip Bottas di awal lomba, sempat bertahan di situ. Jadi Ferrari dibandingkan tahun lalu udah langit dan bumi, sudah langit dan bumi. Jadi ini kita melegakan ya, karena minimal kita tahu ini tim tahu caranya comeback. Yang ngeri kan kalau sudah melorot nggak tahu caranya comeback, itu kayak McLaren dulu sama kayak Williams sekarang kan. Jadi bagaimana caranya comeback? Jadi minimal Ferrari dengan resource sumber daya sebesar dia, seharusnya kan dia tahu caranya comeback, dan minimal dia sudah menunjukkan dia tahu caranya comeback. Dia punya 2 pembalap yang cepat dan lapar. Leclerc konsisten lagi musim ini, sangat konsisten. Dan meskipun sebenarnya mungkin sama dengan McLaren maksudnya, Ferrari ini nanggung. Dia ini trek lurus nggak terlalu jago, tikungan nggak terlalu jago, tapi pas semua gitu. Nah, pas semua tapi tidak cukup pas untuk ngejar yang di depan. Jadi benar-benar McLaren dan Ferrari ini benar-benar undi luar biasa. Jadi saya kasih nilai sama lah, 8,5. Jadi, ini tidak ada salahnya kalau tim juga menginginkan tahun ini lebih bagus dari tahun lalu. Kedua juga nggak muluk-muluk, pokoknya 3 konstruktor itu sudah luar biasa. Itu memang tahapan tim besar yang kembali untuk naik lagi ya, begitu Sa? Saya kira iya, kalau buat Ferrari ya finish di luar kayak tahun lalu terburuk dalam 40 tahun ya kan pasti memalukan Mas Jo, karena dari segi sumber daya, uang, manusia kan nggak ada yang lain kan seharusnya nggak ada bandingannya kayak gitu. Nah jadi ya bahwa dia minimum harus bisa peringkat 3 sekarang. Menurut saya Ferrari kalau peringkat 4 aja, meskipun itu sudah melegakan banyak orang, tapi seharusnya dia di atasnya McLaren. Apapun yang terjadi, McLaren kan tim yang masih dalam tanda kutip masih membangun ulang, barusan menjual markasnya untuk mencari dana tambahan. Sedangkan Ferrari kan tidak punya masalah itu. Jadi di atas kertas Ferrari seharusnya peringkat 3. Dan kita akan lihat, jangan-jangan nanti akhir musim ya dia peringkat 3-nya bukan McLaren. Karena kan nanti McLaren mungkin tidak punya cukup sumber daya untuk terus mendevelop mobil sampai akhir musim karena sudah harus fokus untuk 2022. Sedangkan Ferrari mungkin punya sumber daya untuk dua-duanya. Meskipun ada budget cap ya, cap, Ferrari kan semuanya di bawah satu atap, jadi lebih enak juga ngatur-ngaturnya kayak gitu. Iya, jadi budget cut, tapi kan mereka sudah solid atau sudah jadi tim besar gitu saya. Oke, ini ada catatan untuk 2 pembalapnya atau
tadi sudah digambarkan Asa dengan gampang. Dua pembalapnya luar biasa. Leclerc oke. Sainz sudah beradaptasi. Sainz sekali lagi nunjukin kelasnya sebagai cepat, konsisten, cepat adaptasi, dan dia ini gampang sama orang. Jadi tim ini kayaknya harmonis gitu ya Mas Dewa. Maksudnya kalau kita lihat Ferrari sekarang itu adem gitu. Jadi nggak ada konflik-konflikan seperti dulu gitu. Tahun lalu aja saat ada Vettel aja masih ada friksi-friksi dikit yang kurang nyaman kayaknya. Tapi sekarang dan adanya Sainz waktu di McLaren kan luar biasa juga, kayak kakak adik sama Norris. Nah di sini dia bisa dia bisa tahu cara memposisikan diri di tim untuk membuat tim lebih baik. Oke, jadi kalau saya jadi penggemar Sainz. Oh ya, jadi kamu IPA kalau Sainz, aku IPS saja. Jadi kalau penggemar F1 juga kebanyakan penggemar MotoGP, benar ya kata-kata kalau dengan detektor itu ada sekat dinding di garasi, itu ternyata benar. Di Formula 1 itu juga sama. Ternyata sekarang sudah mulai cair begitu saya. Oke, ini tahun lalu cukup bagus Renault. Saya bacanya apa ya? Renault atau Renault ya? Renault Alpine. Ya. Oh, enggak. Sekarang jadi Alpine ya. Dulu baca Renault. Oh, Renault ya. Nah, ini Alpine ini semalam saya juga terus terang agak kecewa juga karena kemarin bagus sekali bagaimana Fernando Alonso sangat agresif. Saya juga menyadari ini gila ya, udah tua, pembalap tua tapi masih seagresif ini. Ini catatan apa untuk tim ini, Sa? Ya, tim ini ternyata lebih baik dari yang dikhawatirkan saat uji coba. Jadi saat qualifying di Barcelona mereka dua-duanya masuk top 10 kan. Itu kan berarti sekali lagi Barcelona adalah alat ukur. Jadi kalau dia cepat di Barcelona berarti mobil itu punya potensi kayak gitu. Jadi mobilnya karena dia masuk 10 besar di Barcelona, jadi anggap aja mobilnya sebenarnya top 5 gitu. Jadi ya kalau dia sekarang berada di peringkat 5 ya wajar. Tinggal sekarang bagaimana memaksimalkan mobil yang mereka punya, karena dari segi pembalap yang jelas Alonso kualitasnya semua sudah tahu. Ocon dengan datangnya Alonso kayaknya juga terdorong untuk lebih baik lagi. Ya, jadi terpacu ada yang nge-push dari belakang. Ya. Tinggal sekarang memaksimalkan setelan dan lain. Masalahnya Renault. Kebiasaan ngomong Alpine. Renault kan. Iya, kelemahan Alpine di Barcelona kemarin ya sekali lagi manajemen ban. Jadi ternyata bannya boros, itu kan ada kaitannya dengan setelan tentunya. Mungkin mereka bisa menemukan setelan yang bisa bikin bannya lebih hemat. Iya. Dengan strategi yang dipaksakan seperti itu. Jadi mereka peringkat 5 sekarang, saya kira wajar, tapi peringkat 5-nya masih agak jauh di belakang McLaren dan Ferrari. Saya kira malah mungkin Mas Dewo, Alfa Tauri mungkin mobilnya lebih cepat daripada Alpine. Mungkin. Iya, tapi kenyataannya Alpine yang lebih bagus ya kan? Secara klasemen dan hasil ya lebih bagus. Oke, nilai berapa untuk Alpine? 7,5. 7,5. Oke. Atau lah, ya 7,5 lah, ya, belum 8. 7,5 ya. Ya, catatan dari Asa adalah ini masih boros ban, jadi nanti akan kita lihat apakah dia memakai shockbreaker yang... Boros ban karena baru ketahuan kemarin kan di lomba-lomba sebelumnya kan kita di Portugal dia oke-oke aja gitu, khusus di Barcelona. Tapi nanti kita lihat di sisa musim dia juga seperti apa. Tapi kayaknya dia solid 5 besarnya F1 sekarang. Dan 5 besar buat Alpine saya kira bukan hal yang mengecewakan. Kayaknya peringkat 4 agak terlalu muluk, jadi mereka mungkin sekarang bisa fokus. Yang penting kita ngamankan peringkat 5 ini mungkin. Oke, jadi permasalahan jadi ban yang boros. Jadi sekali lagi sedang dicek apakah dia memakai shockbreaker suntikan atau original dari pabrik. Kita lihat. Oke, sekarang Alfa Tauri ya, ini yang banyak kita bahas menarik sekali. Ini banyak Tauri dan saya melihat banyak orang di sini juga mulai ngefans sama Tsunoda. Salah satu teman saya lihat status WA-nya Tsunoda kayak gitu. Wah, ini juga. Iya, saya juga boleh menyampaikan juga ini ada WA sahabat istri anak saya namanya Nasiri Galuh, dia mahasiswa Fakultas Hukum UGM, cewek ini saya. WA besok Senin ayahmu siaran sama Om Asa enggak? Siaran apa? Aku mau titip pesan nanti aja. Kenapa? Aku idolanya terlalu banyak kata gitu. Tadi malam dia ngasih ikon nangis, idolaku Tsunoda. Kenapa Tsunoda dibully terus? Apakah dia masih bisa bertahan di situ katanya? Ini jujur ya, saya senang, saya terenyuh kenapa? F1 tahun ini beda dengan F1 sebelum-sebelumnya. Untuk cari poin saja sulit, banyak pembalap berondong, banyak pembalap muda yang ternyata menarik anak-anak muda juga untuk senang F1 saja. Ya, efek Netflix juga, Mas. Kita harus bahas khusus itu tentang apa ada ya? Netflix untuk F1. Ada. Nanti kita ternyata ngomongin
kita nggak ngomongin soal review dan preview, mungkin kita bisa ngomongin tentang ini. Apa yang bikin F1 tahun ini Netflix dianggap sebagai salah satu. Saya ada data-data juga yang menunjukkan efek Netflix ini sebenarnya kayak. Nah, tapi nggak usah sekarang. Iya, makanya ini asiknya ini bocoran aja karena saya sudah 21 tahun berteman dengan Asa, 22 tahun lah. Jadi asiknya Asa ini kalau F1 bukan hanya ngomongin kita mesin enggak. Gosipnya, marketingnya yang jujur saya senang marketingnya. Sangat luar biasa sekali. Oke, Sa. Sekarang kita ke Alfa Tauri, Sa. Ya. Mesinnya Honda, kecepatan puji, Gasly kena penalti tetap dapat poin, bisa nyalipin apa namanya pembalap tengahnya masalah saya nggak tahu ini masalah atau potensi ya, ini dia si Tsunoda ini saya nggak tahu ini masalah atau potensi karena masih terlalu early, dia pembalap F1 pertama dalam sejarah yang lahir setelah tahun 2000, jadi ini anak muda banget, jadi kalau banyak anak-anak zaman sekarang suka sama dia, ya wajar aja. Kalau saya punya catatan khusus buat dia, ya mungkin lomba pertamanya terlalu baik ya, dia langsung dapat poin, sehingga menciptakan ekspektasi yang sangat luar biasa. Kemudian di Imola dia bikin kesalahan kayak gitu saat qualifying. Kemudian tadi malam bukan salah dia, di Barcelona itu salah, mesinnya rusak, mesinnya berhenti. Jadi masih belum bisa dinilai Tsunoda ini. Secara tim mungkin overall saya ngasih nilai 6,5 sebenarnya Mas Dewa. Saya nggak berani ngasih nilai 7 karena masih terlalu banyak. Satu kesalahan kerusakan mobil. Tadi malam hanya satu mobil tidak finish, dan itu mobilnya Tsunoda dari semuanya. Dan hanya satu mobil tidak finish. Iya, dan ini memang era kita awal-awal, saya suka F1 tahun-tahun 2000, 2004, 2005. Kalau di awal lomba mobil mogok kan biasa ya. Iya. Sekarang jarang loh ada mobil mogok. Mobil nggak bisa rusak sekarang ini. Dulu itu kita bisa menanti ya sampai lap terakhir. Jangan-jangan rusak, jangan-jangan. Benar kan kayak dulu di Barcelona ini juga Mika Hakkinen lap terakhir mobilnya rusak saat memimpin. Itu kan juga pernah terjadi gitu. Jadi ini F1 memang ya teknologi mungkin kematangan tim preparation, karena kan apapun, ingat kata Michael Schumacher dulu, to finish first you must first finish. Jadi kalau mau finish pertama ya harus finish dulu kayak gitu. Jadi semuanya reliability sekarang kita sudah nggak ada kayak dulu. Waduh, rusak mesinnya kapan? Ini gampang rusak. Ini enggak. Ini sekarang sudah nggak ada. Semua sudah pada level perfect semua ya. Udah bagus lah, sempurna ya. Nah, ini juga tinggal ini AlphaTauri kan. Ya, AlphaTauri mobilnya cepat, tapi kan pembalapnya juga tidak bisa memaksimalkan. Yang satu masih terlalu muda, terlalu baru. Yang satu meskipun tahun lalu mencuri kemenangan di Monza, tapi secara overall masih, kalau dia hebat kan dia di Red Bull sekarang, bukan di AlphaTauri kayak gitu, si Gasly. Jadi ya ini tinggal, mungkin ya ini dijadikan tim eksperimen oleh Red Bull dan Honda mungkin. Jadi mungkin kalau mau nyoba sesuatu coba di sana aja. Jadi kalau rusak kita tahu. Jadi di Red Bull jangan kejadian kayak gitu kan, kita nggak tahu. Enaknya punya tim kedua kan kayak gitu. Dia laboratorium ya. Aja. Laboratorium. Oke. Jadi ini tim yang bisa dikorbankan gitu. Oke. Jadi memang sudah terjawab, Tsunoda. Kalau Anda sempat kemarin marah-marah mobilnya berbeda dengan Gasly, memang mobilnya berbeda. Kalau mobilnya sama, itu namanya mobil tandem, ya kan? Nggak ada catatan khusus buat Tsunoda. Ini biasanya kan kalau anak saya belum remaja, Mas Dewa yang berkutat dengan anak remaja kayak gitu. Iya. Mulutnya harus sekolah dulu. Ini sangat pengaruh ya di tim. Kalau orang Jawa bilang terlalu banyak misuh ini. Ini anak kecil suka teriak-teriak dia sampai minta maaf ke tim segala macam. Tapi ya kamu masih pembalap baru lah. Tenang dulu lah. Kita tahu kamu antusias, kamu ingin segera sukses. Tapi ya mulutnya sekolah dulu lah gitu. Oke, jadi buat Tsunoda kalau makan jangan pakai appetizer terus ya. Dessertnya itu perlu untuk cuci mulut ya. Jadi lebih enak, lebih manis gitu ngomongnya ya. ini pembalap Jepang loh, Jo. Biasanya pembalap Jepang itu kan sopan-sopan kayak gitu. Betul. Kita ingat Takuma 1 sangat sopan. Nah, ini generasi baru lah, generasi baru Jepang lah. Saka Yamamoto, aduh ini memang harus memang menarik. Tapi bagaimana juga memberi warna ini. Jadi kalau kita pecinta F1 tahun 2000-an, ini mungkin kayak Juan Pablo Montoya ini. Iya. Jangan lihat tuh, kita mungkin dalam 2 tahun ke depan akan melihat anaknya Montoya di F1, sudah umur 16 dan sudah balapan kan sekarang. Iya. Oh keren juga ini. Oke, jadi sudah ada nilai dari Asa tadi 6,5. 6,5 benar ya saya? 6,5 ya. Oke. Nah, sekarang kita ke
Aston Martin, ini saya cakep ya mobilnya Mas Dewa ya. Sangat. Kalau dari segi warna dan model ini nilainya 9 Mas, tapi ya performanya ini. Dan ini mobil cakep banget. Dan ini membuat kecemburuan. Untung TV saya sudah berwarna kalau hitam putih, membedakan ini dengan mobilnya Mercedes sulit sekali ini. Jadi kan muncul hitam lagi. Ternyata hijau tua. Ya gimana Sa? Ini modelnya cakep banget. Ya. Vettel kayaknya sudah mulai bisa beradaptasi. Stroll juga dia improve lah. Ya. Mobilnya secara overall bos barunya sekarang lebih dominan, ayahnya Lance Stroll kan, Lawrence Stroll katanya sudah mulai ada, wah ini kayaknya bos nomor satunya pengennya terlalu aneh-aneh kayak gitu, jadi mulai, karena ini tim terbiasa, tim kecil kan Jo, ini tim kecil yang karena tim kecil lebih nothing tulus, lebih berani bereksperimen, sehingga dia kadang-kadang kalau benar-benar klik dia bisa nyuri ke depan kayak gitu. Tim yang selama bertahun-tahun tidak pernah jelek-jelek amat, tapi juga tidak pernah spektakuler. Ya. Begitu ada dana besar, bos besar, orang kaya masuk segala macam, sekarang kayak mencari jati diri baru lagi kayak gitu. Itu yang karena kultur tim, kultur perusahaan itu kan dari ujungnya kayak gitu. Jadi ya kita lihat seperti apa evolusinya Aston Martin ini. Tahun lalu sebagai Racing Point dia bisa menang banyak podium dengan mobil yang menjiplak. Ya. Katanya Mas Jo, ini mulai muncul gosip juga, katanya menjiplak itu idenya Lawrence Stroll, engineer aslinya. Ini kan dulu dari Force India ini, katanya pengennya arahnya berbeda. Force India, ya. Tapi bosnya pengen mirip Mercedes. Nah sekarang kejadian di tahun ini ternyata ini keputusan yang tidak menguntungkan untuk tahun ini. Baik untuk tahun lalu, tidak menguntungkan untuk tahun ini. Baik untuk Racing Point, tidak baik untuk Aston Martin kayak gitu. Ya. Nah ini yang kita harus ngecek tahun depan seperti apa evolusinya di regulasi baru. Nah ini yang kita harus menunggu sampai tahun depan untuk melihat tim ini yang sebenarnya dengan budget, dengan bos baru yang sebenarnya. Untuk tahun ini ya pasti nilainya 6 Mas Joko, karena kan dengan suntikan dana baru kan logikanya seharusnya bisa lebih baik. Tapi ternyata ya ini sekarang peringkat 7 di belakang AlphaTauri, dan kayaknya mendapatkan 1 poin aja kayaknya mati-matian kan, Mas Dewa. Jadi nggak semudah. Ya. Kalau dulu kan kayaknya jelek-jelekan aja dapat 1 poin kayak gitu. Ini mendapatkan 1 poin aja setengah mati gitu. Dan secara kecepatan dia mungkin ya peringkat 7 gitu. Dan kalau nggak hati-hati peringkat 8 kena Alfa Romeo. Ya, tadi menyebutkan bahwa ini anaknya yang punya bapaknya Stroll. Jadi memang Formula One tahun ini juga banyak ya yang pemilik tim, tapi juga anaknya balap di situ ya. Kalau kita lihat, ya kan lumayan ya. Mazepin itu kan? Juga dari Latifi kan? Juga karena ayahnya ya. Jadi, tapi juga kalau harus ingat Ayrton Senna dulu juga anak orang kaya gitu. Jadi, ya ini sejarah F1 ya nggak jauh-jauh dari itu juga. Iya, tapi Stroll memang menunjukkan kelasnya juga ya. Dalam arti bukan seperti dia sudah pernah podium beberapa kali, jadi nggak bisa dijelek-jelekan juga. Yang harus membuktikan diri kan, anak orang kaya yang harus membuktikan diri kan ada 2 sekarang, ada Latifi sama ada Mazepin. Saya suka nyebut Mazepin, sudah sampai kebiasaan terus sekarang kayak gitu. Kalau kita lihat kulturnya, dulu dia adalah dari Force India yang agresif, kadang menang. Tadi benar Asa, kemudian ada perubahan dan kita lihat tahun ini seperti apa, yang paling berat adalah tahun depan seperti apa. Jadi PR-nya tim ini PR-nya banyak dong kalau begitu. Dibilang banyak enggak, yang jelas kan tim ini tim apa, itu yang kita harus tahu. Namanya Aston Martin, jadi kan harusnya levelnya kayak Ferrari, kayak Red Bull kayak gitu. Tapi kalau performanya seperti paman tengah kan ya ini bukan Aston Martin, keberatan nama nantinya. Sehingga kita harus menunggu ya ini tim apa ya mungkin tahun depan. Harapannya kan tahun ini kalau misalnya ternyata konsisten, seharusnya dia kan minimal 5 besar kan. Tapi kalau kita melihat trennya 4 lomba pertama, 5 besar kayaknya pencapaian luar biasa itu nanti. Dia beruntung bisa peringkat 6 nyalip AlphaTauri itu nanti. Ya, jadi itu, tapi yang terjadi juga kelihatannya Verstappen juga mulai cool ya, tidak banyak melakukan kesalahan. Vettel sudah mulai cool, sudah tidak lagi buat kesalahan-kesalahan seperti waktu di Ferrari. Harusnya disitulah dia lumayan, tapi ternyata banyak dibuang-buang kesempatannya. Ini rasanya sudah mulai ada. Kalau dia nggak harus ngejar kemenangan, mungkin bisa lebih tenang juga, Mas Dewa. Oh mungkin itu ya, nggak ada pressure ya. Nggak ada pressure-nya berkurang. Ya, 1 poin aja udah bagus ya. Oke, Sa.
Apalagi itu kan mobilku lo nggak bagus-bagus amat kan, jangan salahin aku kan, enak kayak gitu. Tapi gaji tetap gede ya. Iya. Ini oke, kita tinggalkan mobil yang cantik ini, walaupun tidak secantik prestasinya, tapi kita ke Alfa Romeo, Sa. Alfa Romeo, maaf ya, Alfa Romeo. Ya, Alfa Romeo masih kosong. Masih kosong. Alfa Romeo masih kosong poin. Seharusnya dapat poin, tapi kena hukuman ya waktu di Imola. Ya. Ya ini tim yang dari awal tahun kita mikir pasti ya kalau di antara papan tengah ini yang paling bawah, tapi juga bukan papan bawah. Jadi ini tim yang nanggung di bawah. Ya. Kalau dia meleng, dia kesalip Williams dan Haas. Kalau dia hebat, ya paling nyalip AlphaTauri atau Aston Martin. Jadi ya ini tim murni branding kayaknya buat Alfa Romeo. Murni branding ya kalau marketing ya. Sama nitipin supaya ada minimal pembalap Italia satu di F1. Giovinazzi. Gitu. Giovinazzi. Tapi apakah nasibnya sama dengan AlphaTauri? Bisa jadi apakah ini menjadi laboratoriumnya Ferrari? Bisa iya, bisa enggak. Saya sih pengen ngasih nilai dia 7 ya, dalam artian tidak spektakuler, tapi ya memang seperti ini. Tapi kelihatan berupaya improve dari tahun lalunya kelihatan. Jadi nggak sekedar ikutan aja gitu, bukan sekedar aku ikut gitu. Tapi dia ada sedikit fight-fightnya untuk mencoba berkembang. Kita lihat evolusi mobil tahun ini juga bukan evolusi asal-asalan kayak Haas kan. Udahlah aku gini aja. Alfa Romeo tahun ini kalau dibandingkan dengan tahun lalu, kita bisa melihat kerja keras mereka untuk membuat mobil ini lebih baik. Hidungnya lebih kurus, ada perbedaan sedikit di airbox di atas helm itu. Jadi mereka menunjukkan bahwa mereka berupaya untuk lebih baik. Tinggal memang ya masih kalah kelas dengan yang lainnya. Jadi saya beri nilai 7 karena meskipun mereka di belakang, mereka tidak hebat-hebat amat, tapi mereka juga tidak diam. Itu yang salut. Tim-tim seperti ini kan yang bikin F1 lebih lengkap, Mas Jo. Ya. Itu aja mungkin nggak perlu catatan banyak. Kimi Raikkonen mungkin mulai ngumpulin tabungan buat pensiun. Kalau gajinya besar, jangan kaget kalau tahun depan pembalapnya beda total. Giovinazzi sudah dikasih ancaman oleh Ferrari, dikasih target khusus, kamu tahun 2021 harus seperti apa kalau ingin diperpanjang. Ini bukan berarti naik ke Ferrari ya, untuk diperpanjang. Karena di belakangnya kan sudah ada Mick Schumacher dan lain-lain. Jadi itu cukup untuk dua tim terakhir kayaknya kita harus bahas berbarengan ini. Oke, silakan. Jadi berbarengan. Jadi yang bagusnya adalah Williams memang seharusnya masih di depan Haas. Ya. Tapi waktu qualifying di Barcelona, Mick Schumacher bisa mengalahkan satu Williams. Jadi mendapat posisi start 18 di depannya Latifi. Mazepin nggak usah dihitung ya, dia pasti paling belakang. Sudah paling belakang kena hukuman lagi kayak gitu kan. Jadi seharusnya dia startnya dari tikungan terakhir gitu, bukan dari grid paling belakang supaya nggak ganggu. Ini katanya sekali-sekali disuruh 2 lap dulu baru di fur katanya. Oke, kamu di depan dulu, kita fur. Oke, gimana Sa Williams dengan Haas? Ini papan bawah tapi Williams bagaimana Sa? Williams punya pemilik baru, Dalton Capital, jadi kelihatan uangnya yang masuk seperti apa. Kelihatan tim ini sama seperti Alfa Romeo tidak ingin diam, ingin berupaya untuk segera comeback dari kesengsaraan. Mereka punya pembalap yang hebat, George Russell, minimal di qualifying kan sampai dapat julukan Mr. Saturday kan, karena setiap Sabtu selalu bikin kejutan kayak gitu. Iya. Hanya ironisnya adalah sampai hari ini bertahun-tahun di Williams, Russell belum pernah mendapatkan poin untuk Williams. Jadi, ini apa ini? Apalagi di depannya nggak ada yang rusak-rusak kan mobilnya. Iya. Jadi ini apakah juga jadi pertimbangan bagaimana ke depan kalau Bottas memang tahun terakhirnya belum tentu dong dia nanti jaminan. Ya, Bottas, Mas Dewa ini poin penting. Jangan-jangan tahun depan Bottas sama Russell tukar tempat. Kan seperti itu. Bottas kembali ke Williams, Russell ke depan. Nggak tahu kalau Bottas misalnya mencari tempat lain kayak gitu. Nah, ini yang kita tunggu. Jadi Williams saya kasih nilai mungkin 7 karena berusaha. Oke. Karena dia dapat 7 berusaha, Haas saya kasih nilai 6 karena dia nggak akan berusaha, Mas Dewa. Malah mungkin 5 nilainya karena dari awal sudah bilang mobilku ya ini nggak akan saya kembangkan. Jadi ya dia murni pokoknya ikut tahun ini. Itu kan sesuatu yang untuk dunia kompetisi kan sesuatu yang nggak kompetisi gitu. Ini yang saya kurang srek dengan filsafat itu. Ya saya paham kesulitan keuangan,
masalah-masalah lain membuat tim ini harus seperti itu. Tapi karena dari awal sudah bilang nggak berusaha, ya masa dikasih nilai, Mas Yo? Kan kayak gitu. Jadi, yang satu-satunya hal positif di Haas adalah Mick Schumacher. Satu-satunya hal positif di Haas adalah Mick Schumacher yang profesional, tidak banyak mulut, konsisten, qualifying, kalau ada kesempatan dia bisa dapat posisi lebih baik dari yang diperkirakan, mendominasi teman satu timnya. Syarat pembalap hebat kan minimal harus mengalahkan teman satu timnya dulu. Dia sudah seperti itu. Jadi ini pertanda baik untuk masa depan Mick Schumacher dan penggemar keluarga Schumacher tentunya. Mungkin ini kita akan punya juara dunia baru, mungkin kita nggak tahu 5 tahun lagi atau mungkin lebih cepat dari itu, atau dalam 10 tahun ke depan ada Mick Schumacher. Ini yang, tapi kalau dari segi tim ya kita harus hasil memang nggak berusaha kok. Ini kepala sekolahnya galak ya gitu. Nah, tinggalkan kita sekarang, ini 4 lomba pertama kita ngasih nilai ke meskipun belum seperempat musim sebenarnya, nanti mungkin kita di tengah musim setelah mungkin 10 lomba masih kok ya. Setelah 10 lomba kita akan repotan lagi karena setelah 10 lomba mungkin beberapa tim sudah berhenti mengembangkan mobilnya kan, sudah mulai fokus untuk bertahan aja ya. Jadi praktis nanti tinggal Red Bull dan Mercedes saja itu yang kita lihat. Dan moga-moga nanti itu masih seru setelah 10 lomba. Takutnya nanti 2 lomba ke depan Hamilton menang-menang lagi, game over beneran ini 2021. Kita ngomongin yang lain-lain aja sekarang, bukan review dan review lomba ini. Kalau saya sih pengennya William naik karena koleksi saya paling banyak William ini. Saya juga banyak William karena dulu tim dominan kayak gitu ya. Iya kan, gitu kan. Ada Damon Hill, ada Artan ya kan. Jadi oke, saya ini sekarang kalau kita ngomong 10 balapan ke depan, kira-kira sirkuit-sirkuit mana yang mirip-mirip seperti tadi malam? Kalau besok Monaco jelas, ini semua punya kans untuk menang ya. Harusnya Red Bull ya, harusnya ya. Harusnya. Ini saya sudah bilang ini beberapa lomba, takutnya nanti kemakan omongan lagi. Cuman kalau ngelihat sektor 3 di Barcelona yang penuh dengan tikungan lambat, di situ Hamilton sama sekali tidak bisa ngejar. Meskipun mungkin ada kaitannya dengan setelan mobil, downforce, dan lain-lain. Tapi itu pertanda baik buat Red Bull. Dan mesin tidak dominan di Monaco, itu pasti. Pembalap juga lebih dominan. Jadi Monaco 2 minggu lagi, Red Bull mau nggak mau harus menang kan Mas Dewo. Kalau Red Bull dia nggak bisa menang di Monaco ya, aduh capek juga ngikuti F1 ini ya. Oke, kembali lagi ya saya. Saya ini agak melebar sedikit dari obrolan kita. Karena sebentar lagi di Monaco ya. Kemudian Asa ini kan Asa ini adalah salah satu wartawan yang benar-benar mencoba treknya jalan kaki 5 kilo. Benar ya saya. Nah, ini kan 3, sekian kilo ya. Iya, dan saya juga sempat akan ngikutin gaya dia, tapi waktu jalan baterai kamera saya habis. Setelah itu saya menyerah, pulang aja nggak ada gunanya. Ini lekuan-lekuan mana yang memang benar-benar nanti kalau Monaco untuk teman-teman yang masih baru ngikutin F1 ini yang harus dilihat apanya, startnya dulu di mana yang selalu menampilkan kualifikasi Kualifikasi harus ditonton karena siapa yang di depan dia lebih aman. Kemudian tikungan yang keluar dari terowongan itu satu-satunya tempat untuk menyalip mungkin. Kemudian ada tikungan hairpin namanya. Itu ada hotel di depannya, ada hairpin, itu kecepatannya bisa lebih pelan daripada motor kalau lewat di situ. Motor skuter Jadi saking pelannya. Jadi itu tempat-tempat yang harus diperhatikan ya, tentunya karena itu di Monaco. Ikuti berita-berita di sekitar lomba meskipun ini pandemi. Biasanya di Monaco itu yang meriah bukan hanya lombanya tapi ada bukan kejutan ya, kayak misalnya sering ada tamu VIP, siapa tahu ada ya, mungkin ada tamu VIP atau mungkin ada acara apa di sekitar lomba yang bikin menarik untuk sponsor dan lain-lain. Kebanyakan pembalap tinggal di situ, jadi nggak sulit buat mereka untuk melakukan apa saja di situ. Jadi ya terus terang nggak sabar juga nonton Monaco karena itu apapun itu briliannya F1. Balapannya belum tentu seru, tapi itu briliannya F1. Jadi ya saya dulu pertama jatuh cinta F1 nonton Monaco tahun 92. Di TV ya, nonton Nigel Mansell mencoba menyalip Ayrton Senna nggak bisa lewat, itu kali pertama saya jatuh cinta pada F1 tahun 92 nonton Grand Prix Monaco. Jadi ya nanti kita bahas preview Monaco di berikutnya Mas Jo. Oke, terima kasih. Cukup dulu kayaknya Waktu habis ini ya. Oke, F1 Mania, jadi sekali lagi Monaco akan berlangsung minggu depan, masih suasana Lebaran karena di sana banyak. 2 minggu Mas Jo. 2 minggu ya, jadi setelah Lebaran ya. Jadi setelah Lebaran, jadi kita
jadwalnya memang disesuaikan karena habis lebaran kita biasanya duitnya belanja-belanja, jadi di sana supaya pembalap tidak boros untuk main ke kasino gitu kan. Evan Mania jangan lupa Evan Mania, terima kasih Anda yang sudah bergabung di Main Balap Podcast Show. Untuk yang subscribe terima kasih. Kalau mau ngasih masukan silakan. Kita semuanya ini bukan pakar yang hebat, kita hanya senang-senang saja. F1 mulai tahun 2000 kita memang yuk kita siar F1 yuk, sampai kita lakukan dengan siaran di radio, kita dari nonton bareng dan lain sebagainya. Mungkin itu, asal ada pesan atau ingin sampaikan, yang jelas kita mengucapkan cukup. Terima kasih banyak. Jangan lupa terus kasih masukan ya di komen supaya kita tahu kita harus ngapain juga. Oke, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin.